Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan di lingkungan Muhammadiyah melalui kajian ketarjian pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang manhaj tarjih, yaitu metode dalam penggalian hukum yang ada di Muhammadiyah. Kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu istihsan, perspektif dan aplikasi dalam manhaj tarjih. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada komponen yang kedua dari manhaj tarjih yang berkaitan dengan sumber hukum dalam Muhammadiyah. Sumber hukum dalam Muhammadiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum primer, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah as-sahihah, maksudnya makbulah. Sunnah yang bisa diterima mencakup hadis sahih dan juga hadis hasan. Adapun hadis dhaif tidak bisa digunakan. Dua-duanya ini sudah kita kaji ya. Kemudian sumber hukum yang kedua itu disebut sumber pendamping atau instrumental atau paratekstual. Artinya sumber hukum yang tidak berdiri, karena sumber hukum pendamping ini harus merujuk pada sumber primer, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Makbulah. Sumber pendamping ini jumlahnya banyak. Ada ijma', konsensus, kita sudah kaji bahwasanya konsensus yang diterima di dalam Muhammadiyah itu hanya konsensus yang terjadi di masa sahabat. Kemudian yang kedua, kias, analogi. Muhammadiyah juga menerima kias, hanya saja harus ada beberapa persyaratan. Di antaranya kias itu tidak diaplikasikan dalam konteks ibadah. Kaidahnya apa? La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Ini juga sudah kita kaji. Dan insya Allah nanti kita akan mengkaji sumber pendamping atau instrumental yang ketiga yang disebut dengan istihsan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun topiknya ini agak berat ya, tapi jenengan didengarkan agak fokus gitu. Meskipun nanti nggak begitu paham nggak apa-apa, yang penting kan pernah dengar dan suatu saat kita ulang-ulang terus gitu. Nah, ketika kita bicara tentang istihsan, posisi istihsan itu salah satu dari 3 ragam ijtihad dalam Muhammadiyah. Ada 3 ijtihad di dalam Muhammadiyah. Yang pertama disebut ijtihad bayani. Ijtihad bayani itu interpretasi teks. Ijtihad yang berusaha menggali maksud dari sebuah teks. Teks itu maksudnya apa? Dalil Quran dan dalil sunnah. Pendekatannya secara semantik, secara kebahasaan gitu. Artinya di sini skill
dalam memahami gramatika bahasa Arab itu sangat penting, karena wahyu itu turun dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah itu kan bahasa yang tertulis di dalam sebuah teks, maka pendekatan teks itu penting. Sehingga seorang mujtahid itu disyaratkan harus paham bahasa Arab. Misalnya kalau jenengan yang masuk di KTO ya, kuliah keterjian online, itu kemarin kita membahas larangan memotong kuku dan rambut, yang kebetulan hari raya kita berbeda. Secara umum kalau di Muhammadiyah kan Rabu ya, yang lainnya Kamis, sehingga penyembeliannya kan karena ada instruksi PP supaya dilakukan di hari Kamis. Batas larangan memotong rambut dan kulit itu hari rayanya atau setelah menyembelih. Nah, itu pendekatannya ya pendekatan bayani, karena hadisnya hatta yudhhiya, sampai ia menyembelih. Di sini kan menganalisa kata hatta. Hatta itu maknanya apa? Maknanya hatta itu intihaul ghayah fi zaman, yaitu akhirnya masa waktu. Berarti sebelum dia menyembelih ya tetap dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku meskipun sudah hari raya. Itu pendekatan bayani. Secara umum dalam ijtihad itu sering menggunakan pendekatan bayani atau ijtihad bayani, karena melihat kedudukan teks itu. Karena teks itu saling menafsirkan gitu. Al-Quran, ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang lain. Kemudian satu hadis menafsirkan yang lain. Hadis menafsirkan Quran. Itu semuanya disebut ijtihad bayani. Yang kedua ijtihad qiyasi atau kausasi efisien. Ini mencari illatul hukmi, mencari illah atau alasan munculnya sebuah hukum. Berarti ada permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual, tetapi memiliki kesamaan illah atau alasan atau kausasi, yang mana persoalan ini seolah-olah sama dengan persoalan yang mansus, yang dijelaskan secara tekstual di dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana kemarin sudah kita kaji, bagaimana hukumnya minuman keras dengan berbagai macam variannya itu. Kalau di Tuban ada ada tuak, itu hukumnya bagaimana? Karena memiliki ilah memabukkan, maka itu dikiaskan dengan khamar, dengan minuman keras yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana khamar itu sesuatu yang diambil dari anggur atau sesuatu yang dibuat dari anggur. Itu disebut ijtihad qiyasi. Yang ketiga yang di sini istislahi. Istislah itu kausasi finalis, artinya ijtihad yang mencoba mencari apa nilai filosofi dari sebuah hukum, yang dalam pandangan Imam Asy-Syatibi itu kembali pada 5 hal, yang itu disebut maqasid asy-syariah. Yang pertama hifdzuddin, syariat itu pasti memproteksi agama. Yang kedua hifdzun nafs, memproteksi jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, memproteksi harta. Yang keempat hifdzul akal, memproteksi akal. Yang kelima hifdzun nasl, memproteksi keturunan. Itulah yang disebut ijtihad istislahi, mencari kemaslahatan. Nah, kalau kita bicara istihsan itu sebenarnya dari 3 ijtihad ini masuk bayani, qiyasi atau istislahi. Itu masuk istislahi, karena istihsan itu mencari kemaslahatan. Meskipun kemaslahatannya ini bertentangan dengan dalil. Nanti ini agak ribet Pak. Bertentangan dengan dalil. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang apa yang disebut istihsan? Istihsan itu secara etimologi maknanya ad-syai' hasanan,
menganggap sesuatu itu baik. Kalau orang Arab bilang istahsantu, itu maksudnya i'taqadtu hasanan. Saya menganggap baik, maksudnya saya meyakini sebuah perkara itu apa? Baik. Itu secara bahasa. Berarti yang disebut istihsan secara bahasa itu apa? Meyakini atau melihat sesuatu itu baik. Secara etimologi, ini banyak Pak definisinya. Saya berusaha untuk memudahkan atau menyimpulkan ya. Yang disebut istihsan itu maknanya dua. Yang pertama, mentarjih kias khafi atas kias zahir yang jali. Ini bisa dipahami atau diikuti saja ya, nanti sampai pada kesimpulannya. Yang disebut istihsan itu mentarjih kias khafi atau kias samar atas kias zahir atau jali atau jelas. Berarti dalam sebuah kasus itu ada dua kias. Yang kias ini kontradiksi. Secara umum kalau ada kias khafi dengan kias jali, kias khafi itu kias yang samar ya, dengan kias yang jelas. Suatu yang jelas dengan samar dimenangkan yang mana Pak? Yang jelas. Secara umum kan dimenangkan yang jelas. Tapi di konteks istihsan, yang jelas itu dikalahkan dengan yang samar. Kenapa kok dikalahkan? Karena melihat kemaslahatan. Contohnya Pak, contoh sederhana saja. Rasulullah bilang, la tabi ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak genggam atau yang engkau tidak miliki. Barang sebelum wujud, sebelum dibuat Pak, itu tidak boleh dijual. Itu makna la tabi ma laisa indak. Jadi jual beli itu barangnya harus konkret, ada gitu. Nggak boleh kita transaksi dengan barang yang tidak ada. Itu makna hadisnya Pak. Maknanya hadis berarti kalau jangan menjual apapun barangnya belum wujud, belum dibuat, baru sekedar deskripsi barang, itu hukum asalnya tidak boleh. Tapi yang jenengan lakukan Pak, ada dua model jual beli. Yang pertama disebut salaf atau salam. Salam atau salaf itu maksudnya apa? Jenengan datang ke pembuat barang, misalnya yang umum apa Pak? Misalnya jenengan mau beli kursi, meja atau almari ya, datang kepada tukang kayu gitu. Jenengan kasih modal dulu. Jadi datang kepada tukang kayu, jenengan kasih apa? Modal atau uang senilai barang yang jenengan pesan. Jadi jenengan kasih uang dulu, itu disebut apa? Salam. Yang kedua Pak, ini kebalikannya Pak, disebut istisna. Istisna itu apa? Istisna itu jenengan tadi sama, ingin beli almari, ingin beli meja, ingin beli kursi, datang ke tukang kursi atau tukang kayu ya. Tapi jenengan hanya ngomong, Pak saya pesan kursi, saya pesan almari. Berarti uangnya menunggu kalau jadi. Kan kebalikannya Pak, kalau salam itu jenengan kasih uang dulu supaya tukang almari atau tukang kayu itu bisa menggunakan uang dari jenengan untuk modal untuk bikin almari, beli kayu dan seterusnya. Tapi kalau istisna itu kebalikannya, tukang kayu atau tukang almari yang dia modal sendiri sesuai dengan pesanan jenengan. Dalam dua kasus jual beli ini Pak, barangnya dua-duanya sudah ada atau belum? Belum. Padahal Rasulullah bilang apa? La tabi ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki.
Secara dalil yang jenengan lakukan itu bertentangan dengan sabda Nabi, Pak. Artinya jenengan pesan baik ngasih uangnya dulu atau menunggu barangnya sudah jadi, itu bertentangan dengan dalil apa? La tabi ma laisa indak. Tapi kok jenengan tetap lakukan, kenapa, Pak? Padahal dalilnya la tabi ma laisa indak. Ya waduh melakukan, tapi kan masalahnya Rasulullah bilang apa? Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum wujud, sesuatu yang engkau belum ada barangnya, kan gitu. Kan baru omongan gitu. Padahal namanya jual beli, jenengan membeli sudah ada barangnya, sudah ada uangnya, kan ya. Nah, itu yang disebut apa, Pak? Istihsan. Tapi istihsan dengan dalil yang lain. Karena Rasulullah, karena penduduk Madinah itu, Pak, sudah melakukan jual beli dengan salam atau dengan istisna, tadi pesanan ya. Dan Rasulullah apa? Bolehkan selama apa? Man aslafa fi syai'in falyuslif ala kailin ma'lumin aw waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa yang melakukan pesanan, hendaklah dia memesan takarannya, timbangannya jelas, Pak. Terus waktunya juga jelas. Kalau sekarang sesuai dengan deskripsi barang itu. Dan di sini kan apa, Pak? Berarti kias jali atau kias yang jelas itu dikalahkan dengan kias khafi yang samar. Kenapa, Pak? Karena ingin merealisasikan kemaslahatan. Tapi kalau jenengan misalnya kuatkan dalil yang Rasulullah bilang, la tabi ma laisa indak, ekonomi kita nggak putar, Pak, gitu. Susah orang dalam beragama. Sehingga itu disebut apa? Istihsan, meskipun bertentangan dengan dalil yang seolah-olah nampak lebih kuat. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Oke. Contoh berikutnya, Pak. Kok contoh definisi yang kedua ya? Yang disebut istihsan itu istisna. Istisna itu mengecualikan atau melakukan exception, masalah juz'iyah, parsial dari kaidah kuliah atau general. Mesti ada permasalahan yang ada kaidah umum, Pak. Kaidah umum ini dikecualikan karena ada kemaslahatan itu. Berarti pengecualian dari kaidah umum itu, kebijakan yang menyalahi aturan asal karena dianggap ada kemaslahatan. Berarti kalau kita bicara istihsan itu apa? Istisnaiyah, pengecualian dari kaidah umum. Contohnya, Pak. Contoh ya, ini istihsan dengan nas. Nas itu maksudnya ada dua dalil, yang satu lebih zahir, yang satu khafi, samar, dimentangkan yang samar. Contohnya, Pak, kalau jenengan puasa tanpa sengaja atau dalam keadaan lupa makan dan minum, itu puasanya batal atau enggak, Pak? Batal, Bu? Kenapa enggak, Bu? Batal, Bu? Enggak sengaja. Tapi namanya puasa itu apa? Menahan, yang ditahan apa, Pak? Yang dulunya dibolehkan menjadi. Enggak, maksudnya yang ditahan paling esensial, yang paling makan dan minum. Namanya orang puasa berarti enggak makan dan minum, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Puasa itu secara umum, Pak, paling penting dalam puasa itu ya. Maksudnya secara zahir itu. Orang puasa jenengan disebut tidak puasa itu ketika tidak makan, tidak minum. Tapi baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kenapa kalau jenengan puasa kemudian lupa makan dan minum, tadi jenengan jawabnya tetap puasa, Pak, tidak batal? Mau jenenge poso itu kan nggak makan nggak ngombe itu, Bu. Berarti ketika jenengan makan atau minum meskipun lupa berarti sudah tidak disebut puasa. Tapi kalau jenengan tetap ngotot ini puasa karena lupa. Kenapa?
Itu jawabannya istihsan, Pak. Istihsan, apa? Menganggap baik. Kita menangkan kias khafi daripada kias samar. Atau kita apa? Tadi kita kecualikan dari kaidah umum. Kaidah umum itu orang yang apa? Puasa itu ya tidak makan dan tidak minum. Tapi ketika jenengan makan dan minum dalam keadaan lupa, jenengan tetap dianggap puasa meskipun secara dohir kalau jenengan sudah makan dan minum itu sudah tidak puasa. Itu namanya istihsan binas. Karena Rasulullah bersabda apa? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa dalam keadaan puasa, dia makan atau minum, hendaklah menyempurnakan apa? Puasanya. Fa innamallahu saqahu. Karena sesungguhnya Allah ngasih minum atau ngasih makan. Itu contoh istihsan dengan nas. Yang kedua bil ijma', dengan ijma' ya. Ketika jenengan ada di WC umum ya, dalam keadaan bepergian, mampir di SPBU atau apalah gitu, ada WC umum biasanya bayar ya. Sekarang 2.000 Pak. Ketika jenengan masuk WC itu bayar 2.000, biasanya jenengan di dalamnya berapa menit atau berapa jam, Pak? Tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Antara air yang jenengan gunakan dengan yang lainnya itu kira-kira sama atau enggak? Enggak, sesuai kebutuhannya ya. Secara jual beli, Pak. Jual beli itu kan ada takaran, ada ukuran kan gitu. Sehingga tidak bisa semuanya 2.000 tergantung penggunaan. Kalau jenengan menggunakan 2 bak itu masa 2.000. Yang satu cuma 1 gayung. Kok bayarnya sama gitu? Nggak, kenapa kok bayarnya sama gitu? Padahal penggunaan airnya kan beda gitu. Kenapa kok tidak ditentukan kalau 1 gayung 1.000, kalau 2 gayung 2.000, kalau 1 bak itu 10.000 misalnya. Tapi kenapa kok enggak gitu? Dia menentukannya bukan airnya. Oh, bukan airnya. Nah ya betul. Berarti kan secara kias, Pak, dalam jual beli, dalam transaksi kan harus apa? Jelas. Kalau 1 gayung 1.000, 2 gayung 2.000. Tapi jenengan tadi menggunakan, ada yang pakai 1 gayung dengan 1 bak, bayarnya sama. Itu disebut apa? Istihsan dengan ijma'. Karena ada ijma' sejak dulu di zaman Nabi, yang WC yang bayar itu tidak apa menggunakan berapa banyak air yang dipakai itu. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Memudahkan atau ingin mencari maslahat. Berikutnya contoh istihsan bidarurah awil hajah. Istihsan dengan darurah atau darurat ataupun hajah atau kebutuhan. Kalau ada sesuatu yang najis, Pak, masuk ke sumur atau masuk ke jeding gitu, itu cara mensucikannya bagaimana, Pak? Dikuras. Kalau dikuras kira-kira maksimal atau enggak? Ya belum tentu. Belum tentu gitu. Diesel itu ya kalau semuanya punya diesel. Pembiayaannya terlalu mahal untuk menghilangkan najis, Pak. Secara umum tidak akan maksimal, najisnya masih. Tapi selama jenengan ada usaha untuk membersihkan, sudah dianggap apa? Suci. Kenapa, Pak? Karena ada darurat atau
hajat atau kebutuhan. Secara dalil umum Pak, namanya mensucikan najis itu harus hilang apa? Rasa, warna, bau. Tapi ke dalam konteks sumur tadi yang kena najis jenengan nggak bisa membersihkan secara totalitas. Tapi itu sudah dianggap apa? Suci. Itu istihsan Pak. Bi darurah atau hajah gitu. Ini misalnya dikasih bahan kimia kan, terus misalnya najisnya itu bisa hancur dan dia itu kelebunya itu termasuk ikhtisan toh. Maksudnya kita tidak kurang. Kita belajar sesuatu untuk kimia kan. Itu perlu dikaji dulu ya. Yang pertama sudah ada bahan kimia penghilang najis atau belum? Air yang masih kotor kemudian diproses menjadi suci itu suci dan terus? Itu kan sama dengan itu. Ya. Berarti ya kalau misalnya tadi apa? Itu kalau konteksnya sumur ya. Tapi kalau najis-najis yang lain ya. Oke. Berikutnya ya, istihsan bil maslahat, dengan maslahat. Ada dua orang yang melakukan muzaraah. Muzaraah itu apa Pak? Tuh. Muzaraah itu nggarap sawah itu Pak. Nah, itu. Ya. Dengan akad, kalau salah satu dari dua orang tadi meninggal, maka muzaraahnya terputus itu. Perjanjian di awal semacam itu Pak. Ternyata salah satunya itu meninggal sesuai dengan akad asal. Itu berarti sudah apa Pak? Sudah selesai akad muzaraah. Tapi yang menjadi masalah Pak, misalnya nanam padi baru 1 bulan belum wayah panen, tapi yang satu sudah meninggal. Itu jenengan teruskan akadnya atau enggak? Padahal padi belum siap untuk dipanen. Itu. Iya. Diteruskan sampai apa? Tapi akad asalnya kan kalau ada yang meninggal salah satunya kan harus selesai. Tapi jenengan pilih untuk meneruskan. Itu alasannya apa? Istihsan berdasarkan apa? Kemaslahatan biar tidak terjadi kerugian gitu. Padahal kaidah asalnya apa? Akad itu apa? Dalam transaksi itu kan ditentukan oleh akadnya. Berarti kalau akadnya salah satu sudah meninggal ya sudah selesai kan itu. Tapi karena kita melihat kemaslahatan, itu disebut apa? Bil maslahah. Kemudian yang berikutnya istihsan bil urf. Kalau jenengan wakaf Pak, di masjid itu kan ada program wakaf buku, wakaf lampu masjid juga diwakafkan Pak, sama takmir diumumkan semacam itu ya. Pengeras suara juga diwakafkan gitu. Padahal benda yang diwakafkan itu harus apa Pak? Mu'abbad, dia harus untuk selamanya, tidak boleh intikal, tidak boleh dipindah Pak. Berarti bendanya permanen. Tapi dalam konteks modern Pak, ada program wakaf buku. Padahal buku itu bisa dipindah Pak. Lampu bisa juga diambil, pengeras suara juga bisa diambil juga, artinya tidak untuk selamanya. Kemudian apa? Juga apa? Bisa dipindah. Tapi kok jenengan tetap sebut wakaf? Kenapa Pak? Ya, apa namanya, memperhentikan kepemilikan yang memiliki untuk kebutuhan. Iya betul, itu definisi wakaf. Tapi kan benda yang diwakaf itu kan harus permanen. Misalnya kalau tanah itu permanen Pak, gitu. Tidak bisa dipindah. Tapi kalau buku, lampu, pengeras suara itu kan bisa dipindah gitu. Tapi kenapa kok disebut wakaf?
itu bil urf, mengikuti adat. Bahwasanya ada wakaf, bendanya itu tidak harus permanen, bisa dipindah gitu. Itu kan baru-baru saja tetap. Kalau awalnya kan itu belum pernah terus diawali dengan itu. Maksudnya kan kalau dulu-dulunya kan berupa tanah gitu. Yang untuk mengawalinya itu kan bisa menjadi uruf atau tradisi itu karena hari ini itu sudah bisa jadi uruf, tapi pengawalannya itu kan ya juga belum. Nggak, kalau buku itu sudah lama ya. Nggak, dalam peradaban Islam itu buku itu sudah cukup tua. Lampu juga sudah cukup lama mana tua. Ketika pertama kali. Dan pertama kali memang wakaf itu berupa tanah. Itu sejarahnya siapa, nanti kita lihat ya. Ketika Umar ibn Khattab mendapatkan ghanimah di tanah Khaybar, itu pertama kali ya muncul wakaf dalam kesejarahan Islam, yaitu tokohnya siapa? Umar ibn Khattab. Memang tadi berupa tanah, dan tanah itu dipahami tadi bendanya mu'abbad untuk selamanya dan tidak bisa intikal, tidak bisa pindah. Tapi dalam perkembangan zaman orang melakukan wakaf mengalami perluasan makna, sampai buku pun wakafkan sehingga menjadi sebuah tradisi atau custom, sehingga dibolehkan wakaf benda yang bisa berpindah meskipun tidak untuk selamanya gitu. Karena benda lampu itu kan buku atau lampu itu kan bisa mengalami kerusakan, tapi itu diperbolehkan. Menyalahi kaidah umum. Kaidah umumnya apa? Namanya wakaf, bendanya tidak bisa rusak sebagaimana tanah itu, tidak bisa pindah. Maka kaidah umum ini dikecualikan dengan uruf atau kebiasaan atau adat, yaitu dengan apa? Adanya tradisi atau kebiasaan orang wakaf buku, lampu atau pengeras suara dan seterusnya. Itu contoh apa? Istihsan. Oke, berikutnya itu gambaran istihsan ya, kira-kira bisa ditangkap ya. Sekarang apakah Muhammadiyah itu menggunakan istihsan atau enggak? Menggunakan. Ya, kalau menggunakan datanya apa? Nah, itu yang susah Pak nyari. Mengakafkan dirinya untuk hari ini. Oh, ini. Ya. Oke, istihsan itu sebenarnya juga dipakai dalam putusan dan fatwa tarjih. Contohnya Pak, di Kitabul Waqfi, kitab wakaf, itu ada poin yang menunjukkan kebolehan penjualan harta wakaf atau perubahan memanfaatannya karena apa? Sebuah kemaslahatan. Kalau kita lihat Pak, di Kitabul Waqfi, kitab wakaf, itu putusan Purwokerto tahun 1953. Di HPT jilid 1 itu sampai ada Kitabul Waqfi, Kitabul Wakaf Pak. Karena apa? Wakaf ini kan bagian yang urgen dalam perjalanan perserikatan. Majelis Wakaf itu kan sudah dibentuk 1914, 2 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Sehingga HPT kita Pak, jilid 1 itu meskipun belum membahas semua permasalahan fikih, tapi kita wakaf itu sudah muncul, dibahas 1953. Di antara poin diktumnya Pak, di sana dikatakan ya, yang poin ke-11 ya, mata adima naf'ul mauqufi bihi, kapan berkurang manfaat benda yang diwakafkan, sudah tidak optimal atau sudah tidak berfungsi secara apa Pak? Secara manfaatnya ya. Linahwi hadakin, karena akan terjadi kerusakan. Fala tatasarrufu bihi fi ma yumathiluhu aw yusabihu fi naf'i.
boleh kita melakukan tasarruf dengan sesuatu yang sepadan dengan manfaat benda yang diwakafkan tadi, Pak. Au bai'uhu, atau boleh dijual. Au syira'u syai'in akhar, atau digunakan untuk membeli sesuatu yang lain. Bithamanihi, dengan harganya. Tujuannya apa? Istidamatan lil waqfi, supaya menjaga manfaat atau menjaga benda yang diwakafkan, supaya apa? Biar tetap optimal manfaatnya, Pak. Berarti di sini, Pak, diktum putusan tarjih itu membolehkan apa tadi? Penjualan harta yang diwakafkan atau peralihan apa, Pak? Peralihan penggunaan benda yang diwakafkan. Bisa dijual. Bisa apa lagi tadi? Dijual, uangnya digunakan untuk membeli sesuatu yang baru itu, yang dianggap lebih mengoptimalkan wakafnya itu, Pak, diperbolehkan. Kalau kita lihat diktum putusan ini, Pak, itu bertentangan dengan kaidah asal atau tidak, Pak? Bertentangannya apa? Yaitu kalau kita lihat ya dalam hadis Umar ibn Khattab, ini hadis yang berbicara tentang kesejarahan wakaf, Pak, dalam Islam. Ketika Umar ibn Khattab itu mendapatkan ghanimah harta rampasan perang di Khaybar, ketika itu mendatangi Nabi meminta nasihat, harta yang cukup mahal, yang cukup berharga ini mau sebaiknya digunakan untuk apa? Maka Nabi menjawab apa? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau menghendaki, asalnya ditahan, maksudnya tidak usah dijual belikan. Wa tasaddaqta biha, tapi hasilnya disedekahkan. Maksudnya tanahnya apa? Tidak usah dijual, tapi hasil dari tanah itu yang disedekahkan. Itu namanya diwakafkan. Ketika itu Umar bin Khattab apa? Diperintahkan sama Nabi apa? La yuba'u ashuha, pokoknya tidak boleh dijual. Wala yuraf, tidak boleh diwariskan. Wala yuhab, tidak boleh dihadiahkan. Nah, sehingga wakaf itu benda yang diwakafkan, berarti tidak boleh apa? Asalnya dijual. Diwariskan tidak boleh, dihibahkan juga tidak boleh. Karena apa, Pak? Benda yang diwakafkan itu sudah milkun lillah, kepemilikan Allah atau milik publik. Orang yang berwakaf atau wakif itu hanya bisa menikmati atau mengambil manfaatnya, tapi tidak boleh menjualnya. Ya, tadi di kitabul waqfi kita, Pak, ternyata kok dibolehkan benda yang diwakafkan ketika sudah tidak maksimal penggunaannya, Pak. Itu boleh dijual, dialihfungsikan. Padahal ini menyalahi apa? Kaidah umum. Ini disebut apa? Istihsan. Alasannya apa, Pak? Maslahah. Contohnya, Mbak, biar lebih jelas ya. Di fatwa tarjih ya, itu sudah dibahas di TJA jilid 2, TJA jilid 3 dan TJA jilid 6, Pak. Itu. Pertanyaannya itu beda-beda, Pak, tapi intinya sama. Di antara pertanyaannya, Pak, ketika ada wakaf, Pak, yang wakaf itu diperuntukkan untuk masjid. Masjidnya dianggap sudah tidak fungsi, kemudian dipindah, Pak, karena tidak representatif. Itu ada sebuah bangunan masjid tidak representatif karena jauh dari pemukiman, dialihkan ke daerah atau tempat yang lebih representatif, penduduknya apa? Banyak, padat, sehingga lebih maksimal.
Ini satu kasus, Pak. Kasus kedua, ada wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang wakaf banyak, Pak. Orang yang berwakaf itu kan kadang sudah melakukan takyin, Pak. Takyin itu apa? Memperjelas wakafnya ini diwakafkan untuk apa? Atau mensyaratkan, Pak. Ada yang tidak mensyaratkan, tapi secara umum kan mensyaratkan, Pak. Mensyaratkan untuk masjid ke salah satu persyarikatan atau ke PRM atau ke PCM itu. Nah, ternyata, Pak, yang dibutuhkan PRM atau PCM atau PDM itu bukan masjid, karena misalnya di PRM sudah ada masjid cukup representatif, satu masjid saja masih belum penuh, Pak, ya. Tapi ada orang yang wakaf untuk masjid, masih berupa tanah, sehingga sama PRM tidak diurus, Pak, tidak diurus. Kemudian menanyakan ke majelis tadi, apakah bisa dialih fungsikan, menyalahi syaratnya wakif orang yang berwakaf. Padahal kaidahnya apa, Pak? Syaratul wakif karena si syarat gitu. Syaratnya orang yang berwakaf itu kayak nas syariat. Berarti kayak kalau kita sebagai nazir mentaati syaratnya orang yang berwakaf, kayak kita mentaati Allah gitu. Artinya kan tidak boleh dirubah. Tapi ketika ada kemaslahatan, Pak, sesuai dengan kebutuhan, itu dialih fungsikan. Itu boleh atau tidak gitu. Ya, tapi kalau boleh kan masalahnya tadi bertentangan dengan apa? Hukum asalnya. Gitu. Wakaf itu ya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Sedangkan yang kedua, Pak, ada kemaslahatan. Kalau misalnya wakaf tanah atau itu wakaf tanah itu tidak difungsikan, Pak, berarti apa? Mubadir atau enggak? Orang yang berwakaf itu menginginkan tanahnya segera untuk dimanfaatkan, tapi karena PRM tadi menganggap kita nggak butuh masjid, akhirnya kan manfaatnya kan tertunda, Pak, itu. Nah itu yang disebut mubadir. Padahal dalam ayatnya apa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Terus dalam hadisnya Rasulullah itu tidak menyukai 3 hal. Salah satunya apa? Wa idza atal mal. Yaitu apa? Menyia-nyiakan harta. Berarti kan ada kaidah umum, ada kaidah yang tidak secara spesifik gitu. Padahal kalau kita bicara konteks wakaf tadi, berarti kaidah umumnya yang digunakan gitu. Adapun dalil yang tadi mubadir, menyanyiakan harta, ini kan dalil yang tidak begitu spesifik gitu. Tapi dimenangkan kemaslahatan. Sehingga dalam HPT kita, Pak, dikatakan apa? Hifdzun lil maslahah. Mengalih fungsian benda yang diwakafkan karena sudah dianggap tidak fungsi tadi, itu apa? Diperbolehkan karena untuk apa? Menjaga kemaslahatan. Itu contoh penggunaan istisam dalam apa? Putusan. Berikutnya dalam fatwa, Pak, dalam fatwa tarjih. Tugas wartawan itu apa? Mencari berita kemudian mempublish berita, Pak, di publik gitu. Berita yang dipublish itu selalu positif atau terkadang negatif, Pak? Kadang positif, kadang negatif. Nah kalau beritanya itu negatif, Pak, apakah tidak bertentangan dengan sabda Nabi, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah? Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Padahal tugas wartawan tadi mempublish berita baik yang positif maupun yang negatif. Tapi jenengan anggap baik atau itu bertentangan dengan hadis ini, Pak? Sehingga wartawan kode etiknya hanya boleh mempublish berita yang positif. Kalau berita negatif tidak boleh
Awalnya segala gak menarik. Nah sehingga pertanyaan ini pernah muncul di majelis tarjih Pak. Sehingga majelis tarjih menjawab, kalau wartawan itu mempublish berita yang positif Pak, nggak ada masalah. Kalau mempublish berita yang negatif itu sebenarnya kaidah umumnya bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Tapi hadis ini dikecualikan, Pak. Dikecualikan bagi seorang wartawan boleh mempublish berita yang negatif karena alasan apa? Kemaslahatan. Misalnya ada curi mor, Pak. Rame curi mor di Bojonegoro. Ketika nggak dipublish kan masyarakat nggak tahu, Pak. Nggak waspada. Padahal dengan mempublish curi mor itu kan menyebarkan aib. Maka itu diperbolehkan, Pak. Itu namanya apa? Istihsan. Itu contoh istihsan dalam apa? Fatwa tarjih itu. Ahli hadis juga semacam itu toh, Pak. Dan termasuk ulama al-jarhi wa ta'dil. Itu mempublish aib seorang ahli hadis karena kemaslahatan itu. Oke, silahkan ada yang ditanyakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih, monggo Pak Yever. Yang sudah kuning itu mungkin ada di DJI, tapi yang hijau ini pastiannya memang ya 50-50. Terus untuk hal seperti ini, apakah dilarang atau diharapkan, tapi digantung persyaratan. Itu paling yang baik ya halal. Apakah hukum digantung? Terima kasih. Lagi tidak menisah nanti. Monggo. Saya tanyakan itu yang berkaitan dengan wakaf, yang berkaitan dengan wakaf di Muhammadiyah itu kan jelas hukumnya yang nomor 5 itu kan boleh mengintikalkan keperuntukan daripada wakaf. Tetapi yang teraplikasi sampai sekarang ini ketika di wakaf itu kan masih di dalam sertifikat misalnya tanahnya keperuntukannya itu kan sudah sangat jelas karena ketika seorang wakif memberikan kepada nazir itu peruntukannya kan sudah jelas. Dan ini kalau masalahnya ini kalau keliru pemahaman juga kedepannya itu akan menjadi sangat sakral sekali. Kalau sudah unennya musola yang mau dibikin lapangan sepak bola misalnya untuk kemaslahatan anak-anak biar dia mau bermain dengan di situ maksudnya di kualitas ya itu kan juga sulit karena ada tulisan awal tadi. Misalnya kalau sudah ini untuk kemaslahatan masjid itu rata-rata tanah misalnya hasilnya untuk kemaslahatan masjid, sedangkan masjid yang diberi itu sudah makmur tetapi itu miliknya PLN misalnya sekolahnya itu juga misalnya butuh dana misalnya TK itu kan rata-rata tidak punya tanah wakaf kan. Maksudnya yang untuk TK itu, kalau untuk MI itu misalnya masih ada, lah itu kan juga pengurus yang wedi. Ibu-ibu Aisyah itu juga wedi toh, Pak penjaluk, ini kan masjid kok. Apa dijaluk kanggo MI, kanggo TK ya kan juga semacam itu. Lah solusinya gimana, Tan? Terima kasih. Belum dijawab, Pak, saya tambahin. Kebaso gambang atau kebaso menyok. Kalau pagi itu yang besar.
Ya. Dalam fikih yang pertanyaan tadi ya, itu disebut bi'uthimar qabla buduwi solahiha. Menjual tanaman atau pohon sebelum jelas apa tadi hasilnya, boleh atau tidak, itu sudah dikaji dalam apa fikih tadi. Bai'uthimar qabla buduwi apa solahiha. Memang Nabi itu dalam hadisnya melarang biji atau biji dari apa buah-buahan itu dijual qabla buduwi solahiha, sebelum jelas masaknya, masih mentah dijual. Itu hukum asalnya semacam itu. Itu hukum asalnya. Tapi kemudian muncul tadi Pak itu, kalau misalnya masih hijau, belum jelas itu. Meskipun kalau orang yang pandai sudah bisa mentaksir Pak, tapi taksiran itu ya tetap bereset Pak itu. Kadang apa? Ya nanti kalau gagal panen, karena dia mentaksir itu kan melihat yang nampak itu. Ya, semacam itu memang lebih baik tidak dilakukan Pak. Kalau misalnya masih hijau itu. Tapi ratu kombi loh tadi. Ya. Yang dapat orang dos resikonya itu. Enggak, yang masih hijau, belum nampak matang atau tidak gitu. Ya sekarang yang sudah nampak Pak, ini kan yang belum nampak itu memang sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hadis tadi. Tidak boleh menjual biji-bijian qabla buduwi solahiha, sebelum jelas masaknya. Kemudian kalau sudah menguning Pak, padi ditebaskan gitu. Ditebaskan itu boleh atau tidak Pak? Namanya jual beli tadi kan Nabi tadi bilang Pak, fi kailin maklumin, takarannya jelas, wa wasnin maklumin, timbangannya jelas. Ila ajalin maklumin itu kalau salam jatuh temponya jelas gitu. Karena ini bukan salam kontan kan, berarti yang penting apa? Wasnin maklumin, kailin maklumin, takarannya jelas, timbangannya jelas. Kalau sudah dipanen, timbangannya berapa itu baru jelas. Tapi tadi ditebas. Tebas itu alasannya apa Pak? Enggak lebih apa? Alasan kemaslahatan maksud. Kan kita bicara pada istihsan gitu. Lebih efektif, efisien. Terus yang nebang itu langsung di Kalau sekarang kan langsung dikombi. punya jasa itu. Mas Rekan. Enggak, ijtihadnya kan semacam itu. Kaidah umum tidak membolehkan. Nah, sekarang bisa enggak pakai istihsan gitu loh. Itu sudah dikaji Pak di beberapa kajian fikih termasuk fikih-fikih kontemporer. Tebas itu ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi syaratnya Pak harus min ahlil khibroh, orang yang cukup berpengalaman gitu. Baik penebasnya maupun penjualnya. Jenengan sebagai petani itu kan sudah bisa memperkirakan Pak, memprediksi hasil panennya biasanya berat sekian. Itu secara umum kan sudah punya patokan Pak. Lah pembelinya karena dia sudah cukup pengalaman Pak, sudah bisa mentaksir itu. Nah, itu. Yang semacam itu memang ada yang membolehkan, tapi tadi Pak berdasarkan harus min ahlil khibroh itu. Tapi kalau orang yang lugu gitu melakukan jual beli semacam itu, potensi untuk rugi gitu. Nggih, niku ya. Memang ada sebagian yang membolehkan. Cumanya kalau jenengan bagaimana pandangan Majelis Tarjih, saya belum menemukan fatwa secara khusus yang berkaitan dengan nebas padi itu Pak itu. Spekulasi.
terus nebas dalam tanah tadi. Ya. Itu. Tapi kalau min ahlil khibrah kan tadi ada yang membolehkan, karena tadi petaninya juga sudah bisa tahu Pak, gitu kan, hasil panennya tiap tahunnya berapa, penjualnya juga sudah cukup, kok pembelinya juga sudah Pak cukup berpengalaman. Langganan. Ya, kemudian yang kedua tadi ya, wakaf tanah untuk masjid gitu. Namanya kan sudah spesifik. Ya. 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 Memang di Kitabul Waqfi kita ya, itu putusan kita Pak, itu juga apa? Sebentar ya, saya carikan. Ini walaka an tukhassisahu li syakhsin. Wakaf itu boleh ditujukan untuk spesifik untuk perorangan, au qaumin untuk kaum, au masjidin atau masjid, au ghairiha atau yang lainnya, haitsu tarafil maslahah, sehingga engkau yang mana engkau melihat dalam perkara itu ada kemaslahatan, sehingga orang wakaf tanah, hasil tanahnya ini, wakaf sawah, hasil wakafnya ini digunakan untuk masjid sebagai nazir, ya berarti sawah itu dikelola kemudian apa digunakan untuk masjid, meskipun itu dalam satu jamiah, satu nazir gitu kan. Kalau di Muhammadiyah kan satu kan itu. Nah, dan ternyata sekolahnya butuh gitu. Masjidnya kan dapat uang terus. Iya. Boleh dialih lokasikan atau tidak gitu. Itu jawabannya sama dengan tadi Pak. Kalau ada kemaslahatan, sebagaimana tadi kasusnya hampir mirip dengan peralihan tanah yang diwakafkan, peralihan fungsi dari masjid menjadi sekolah itu. Karena masjidnya dianggap tidak representatif dan tidak dibutuhkan, sehingga bisa dialihkan ke sekolah. Yang semacam itu kan berarti masalahnya hasil sawahnya ini. Untuk masjid sudah dianggap cukup, yang dibutuhkan TK atau sekolah. Semacam itu kalau menggunakan asas istihsan ini sebenarnya boleh, tapi tetap diperhatikan ya, tetap dimusyawarahkan ya. Nah, kalau orang yang wakaf ada kemudian dia tidak menginginkan, nah itu perlu didengarkan kan ya. Misalnya orang yang wakafnya masih ada ngotot, saya wakafnya untuk itu, dan jenengan sebagai nadir kan harus mendengarkan apa wakif gitu. Sekarang kalau 3 generasi yang akan datang kan semuanya kan sudah meninggal. Ya itu kalau masih hidup. Ya termasuk itu loh, termasuk kan harus dijelaskan berapa kebutuhan ini yang mendesak yang mana, kan jangan-jangan nanti masjidnya belum maksimal tapi sudah dialihkan. Itu kalau misalnya masjidnya sudah kebutuhannya sudah tercukupi semuanya. Kalau sekarang kan wakaf untuk persyarikatan itu kan sudah banyak, tapi dulu kan kita masjid spesifik, dulu kan rata-rata sudah spesifik, maksudnya kan gitu. Ya memang hukum asalnya spesifik tadi, spesifik sesuai dengan sawah ini digunakan untuk apa. Tapi ketika tadi loh, misalnya kebutuhan masjid betul-betul sudah tercukupi, tapi kalau misalnya masjidnya masih butuh terus dialihkan, itu kan nanti sebenarnya aku jadi PRM kan ya, intinya tetap harus dimusyawarahkan ya, dikaji dulu mana yang lebih membutuhkan. Itu yang paling penting ya gitu. Baru nanti memakai istihsan tadi. Memang kalau dianggap tadi sangat diperlukan untuk pembiayaan yang
lainnya gitu. Tapi hukum asalnya ya kalau untuk masjid ya untuk masjid gitu. Mungkin itu kurang lebihnya. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.